Halo Smart Internet People, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT untuk Anda yang awam dengan dunia IT. Kali ini kita akan membahas apa itu SSL dan bedanya SSL gratis dengan SSL berbayar, sehingga kalau nanti Anda ada yang namanya untuk implementasi atau rencana pemasangan SSL di website Anda atau di aplikasi Anda yang berbasis web, Anda bisa menimbang-nimbang dan memutuskan nih, Anda mending pakai SSL gratis atau SSL yang berbayar. Oke, apa itu SSL dan cara kerjanya seperti apa? Ini kita akan bahas dengan bahasa yang sangat-sangat simple, dengan bahasa yang ringan-ringan aja. Saya nggak terlalu akan bahas secara teknis karena ini channel targetnya untuk orang yang awam dengan dunia IT, jadi nggak terlalu teknis ya. Apa itu SSL? SSL itu sekarang itu istilahnya TLS ya. SSL adalah Secure Socket Layer, singkatan. Nah, apa itu Secure Socket Layer? Dia adalah sebuah komponen yang diinstal di web server. Untuk apa? Gunanya untuk mengamankan jalur transmisi data lewat URL. Jadi, SSL itu ibaratnya bahasa gampangnya itu mengenkripsi lah data yang akan dikirim dari klien, which is kita di browser, ke web server dan kebalikannya. Jadi kayak diacak lah datanya itu. Sekarang kita lihat bedanya kalau dengan menggunakan SSL dan tidak menggunakan SSL. Nah, kalau tanpa SSL, contoh nih ya, kalau kita buka browser, lalu kan biasanya ada form login ya, misalnya. Nggak terbatas login aja, tapi kayak form isian atau kirim data, pokoknya yang berbau-bau kirim data lah ya. Ini contohnya kalau login. Kalau login kan biasanya ada username, ada password, dan tombol login. Kalau kita menggunakan tanpa SSL ya, maksudnya, pada saat kita klik login, data yang diisi oleh kita, misalnya username-nya ayam@goreng, passwordnya ayam123. Maka, saat kita klik login, browser akan mengirimkan data itu ke server. Nah, saat pengiriman itu, karakter-karakter yang ada itu adalah telanjang, tidak ada enkripsi, tidak diacak. Risikonya apa? Risikonya kalau misalnya ada man in the middle ya, ibaratnya. Jadi kalau orang-orang di tengah gitu ya, yang di antara kita dan web server, yang mengintip traffic kita, lalu lintas data kita, maka dia akan bisa melihat, oh username yang diisi itu adalah ayam@goreng dan passwordnya adalah ayam123. Wah, kalau gitu orang itu bisa langsung login juga ke halaman yang sama dan isi username dan password yang tadi. Lalu dia bisa login dengan sukses tentunya. Nah, kalau dengan SSL gimana? Kalau dengan SSL, dengan skenario yang tadi ya, pada saat diklik login, maka kan browser akan mengirim data nih ke server. Pada saat pengiriman data, username dan passwordnya yang tadi diisi oleh kita, maka si SSL akan mengacaknya. Sehingga username-nya akan misalnya menjadi $, TIF apalah gitu. Pokoknya diacak lah. Dan passwordnya pun bukan ayam123, tapi diacak oleh dia. Dan kalau misalnya ada orang yang melihat ya, ada orang yang ngintip, contohnya kayak di public wifi ya, di restoran, di mana, di cafe kayak di mana gitu kan. Misalnya kita terhubung nih dengan public wifi-nya si tempat itu, dan di tempat itu juga ada orang-orang yang terhubung. Salah satunya adalah orang yang memang sengaja menghubungkan laptop dia ke public wifi untuk mengintip data-data dari kita punya gadget atau kita punya laptop yang juga terhubung ke wifi yang sama. Dia akan bisa melihat kalau tanpa SSL, username dan password tadi. Tapi kalau dengan SSL, maka yang dihasilkan adalah seperti ini, diacak. Jadi setidaknya lebih aman. Nggak tahu orang, ini username-nya sebenarnya apa dan password-nya sebenarnya sih apa sih, karena diacak kan. Sehingga dengan SSL ini lebih aman daripada tidak menggunakan SSL. Sekarang di sisi user nih, bedanya apa sih kalau dengan menggunakan SSL dan tidak menggunakan SSL? Tampilannya tuh seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, ini contoh website yang tidak menggunakan SSL. Kita lihat di address barnya not secure. Kalau kita klik, maka di situ tulisan not secure ya. Dan itu kalau kita copy paste nih, copy paste URL-nya, contoh ke Notepad ya, atau di Google Translate lah. Kita paste
Nah, itu dia HTTP. Jadi HTTP ya di depannya, harusnya HTTPS. Karena ini non SSL maka TTP. Kita lihat satu contoh lagi yang menggunakan SSL. Let's say dreamhost.com. Nah, itu bedanya adalah di samping itu ada simbol gembok ya. Kalau diklik gemboknya maka ada tulisan connection is secure tuh. Ya, jadi ini udah menggunakan SSL. Dan kita coba copy paste ya URL-nya ya ke Notepad ataupun ke Google Translate lah kemana. Nah, ini dia HTTPS. Jadi ini sudah menggunakan SSL kalau HTTPS. Oke, sekarang namanya SSL itu kalau kita install itu kan kita pastinya ada yang membuatnya, ya kan? Perusahaan yang membuat sertifikat SSL itu supaya sertifikat itu bisa diinstal tadi di web server. Oke. Nah, sertifikat SSL itu diproduksi oleh ya banyak juga sih perusahaan-perusahaan yang memproduksi sertifikat SSL itu. Ada DigiCert, ada Let's Encrypt, ada banyak lah kalau disebutin ya. Sekarang gimana sih caranya kita bisa melihat ini website menggunakan SSL, HTTPS. Nah, dia ini menggunakan SSL dari perusahaan mana sih? Nah, ini kita cara lihatnya seperti ini nih. Contoh Citibank ya. Citibank ini udah pakai SSL pasti. Kita klik tombol gemboknya, simbol gemboknya, lalu kita klik connection is secure dan kita klik yang bawah certificate is valid. Oke. Nah, ini dia kelihatan nih diisu kemana ke Citibank ya. Citibank itu kan Citigroup ya. Diisunya ke situ. Nah, ini dia perusahaan yang bikin SSL-nya siapa? DigiCert. DigiCert itu adalah kayak market leadernya lah untuk perusahaan SSL. Oke. Dan ini validity periodnya. Jadi SSL itu ada kayak biasanya sih tahunan ya, validity period itu berapa lama. Dan ini dia pakai fingerprintnya SHA-256. Jadi di sini kita bisa ngelihat bahwa sertifikat ini di-issue ke siapa dan dari perusahaan mana yang mengeluarkan SSL ini. Sekarang keuntungannya apa sih pakai SSL? Emang sepenting apa sih pakai SSL? Ada keuntungannya, ada beberapa banyak, tapi yang saya coba cantumkan 3 dulu aja. Yang pertama adalah transmisi data di website pastinya lebih aman. Iya dong, kayak tadi yang udah disebutkan di atas ya, di sebelumnya ya. Transmisinya kalau dengan menggunakan SSL diacak, kalau tanpa SSL ya telanjang, as is, seperti itu. Kalau yang kedua, dia akan diprioritaskan oleh mesin pencari untuk bisa ditampilkan di pencarian. Jadi saya ini pribadi, saya pernah baca di kayak knowledge base-nya Google ya. Waktu itu saya mencoba untuk kayak submit URL gitu. Dia kalau di bahasa Indonesia kan dia bilang kira-kira bahwa website yang menggunakan SSL alias HTTPS itu akan diprioritaskan oleh Google untuk bisa ditampilkan di hasil pencarian. Nah, itu Google sendiri yang ngomong. Dan saya yakin search engine yang lain juga pasti berlaku yang sama lah. Karena Google aja udah seperti itu. Yang ketiga adalah website kita lebih terpercaya. Karena kalau tidak pakai SSL, maka yang tadi nih di awal yang kita lihat tadi, sebelah URL-nya itu ada tulisan not secure ya. Kalau misalnya pakai SSL, dia ada logo gemboknya. Nah, itu akan lebih trust lah website kita di mata klien atau di mata visitor. Nah, sekarang SSL gratis nih. Kita udah maju ke SSL gratis versus SSL yang berbayar. Kita coba dulu SSL gratis. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah yang pertama pastinya gratis karena nggak perlu keluar duit untuk membeli SSL itu. Yang kedua adalah setupnya lebih gampang ya. Ini pengalaman pribadi saya. Setupnya lebih gampang kalau saya menggunakan biasanya dari penerbitnya let'sencrypt.org. Jadi ini let'sencrypt.org itu adalah penerbit sertifikasi SSL yang gratis. Jadi saya pakai itu. Biasanya gampang setupnya. Nggak semua lancar sih. Let's say misalnya kalau saya setup 10 server untuk SSL, biasanya 8 lancar. Yang duanya biasanya ada kendala lah, apalah, problem yang aneh-aneh gitu. Tapi setelah itu ya utak-utik bisa. Biasanya begitu. Nah, tentunya ada minusnya nih kalau SSL gratis. Minusnya apa?
kadang-kadang limitasi waktunya terbatas. Kalau di Let's Encrypt, kalau nggak salah itu 90 hari deh, kalau nggak salah. Tapi kita bisa akalin. Kalau 90 hari kan harusnya di renewal ya. Jadi nggak harus 90 hari itu mati, nggak. Bisa di renewal kok. Kita renewal. Nah, saya akalin. Jadi setiap bulan saya bikin kayak semacam cron job ya. Di server itu ada cron job. Cron job itulah yang mengeksekusi perpanjangan waktu SSL. Jadi sebelum 90 hari itu sudah diperpanjang terus gitu, otomatis gitu. Yang kedua, minusnya adalah kadang-kadang tidak kompatibel dengan banyak browser. Jadi misalnya kan browser itu yang terkenal Google Chrome, Firefox, apalagi Edge, Safari kan gitu. Nah, kan ada browser lain tuh kayak apa ya, Tor. Ada browser Brave gitu kan. Nah, yang kayak gitu banyak lagi yang lainnya lah ya. Nah, mungkin yang nggak terlalu terkenal itu tidak kompatibel. Tapi kalau bagi saya sih ya nggak apa-apa, kan juga orang-orang sekarang pakainya yang terkenal ya, kayak Google Chrome, Firefox, Edge. Nah, itu SSL gratis sudah bisa kok, udah bisa kompatibel kok dengan browser itu. Yang berikutnya kadang-kadang layanan support ya nggak selengkap yang berbayar, karena kalau yang gratisan ini itu pakai metodenya adalah community. Jadi supportnya itu ya support komunitas lah ya, kita-kita aja gitu loh, dari kita ke kita lah ibaratnya. Jadi ya kalau ada pertanyaan atau kalau ada error tuh kadang-kadang saya nyarinya di Stack Overflow atau di community-nya Let's Encrypt. Tapi itu juga lumayan banyak membantu kok. Dari sertifikat yang saya gagal install misalnya yang tadi tuh, ada server-server yang saya gagal install, saya cari-cari, ketemu kok solusinya kadang-kadang. Nah, sekarang SSL berbayar nih kita ngomongin. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya adalah yang tentunya punya nilai trust-nya lebih tinggi. Karena kayak tadi contoh Citibank ya. Citibank itu SSL-nya punya diisu dari DigiCert. DigiCert itu kan leader lah ya, bisa dibilang pemain besar lah untuk menerbitkan sertifikasi SSL. Jadi lebih trust lah ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah supportnya lebih terjamin, karena kalau kita lihat di websitenya DigiCert misalnya, atau di website penerbit SSL yang lain, itu dia ada kayak official supportnya lah, lebih corporate lah ibaratnya gitu loh, lebih korporasi lah ibaratnya. Dan yang berikutnya adalah plusnya, dia kompatibel di banyak browser, kayak tadi yang merek-merek browser yang aneh-aneh gitu ya, mungkin kita juga jarang dengar kayak Brave, Tor dan sebagainya. Mungkin orang-orang kebanyakan jarang mendengar merek itu lebih kompatibel lah dibanding kalau kita menggunakan yang gratisan. Nah, tentunya ada minusnya nih SSL berbayar. Nih based on pengalaman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain, orang IT kebetulan nonton video ini ada pengalaman juga di SSL berbayar, bisa juga ditambahkan di kolom komentar. Kalau saya kadang-kadang rada sulit untuk setupnya. Jadi ini agak ada step tambahan lah ibaratnya untuk kita men-setup SSL yang berbayar ini dibandingkan dengan kalau saya setup SSL gratisan pakai Let's Encrypt. Yang kedua tentunya ya perlu keluar duit bro. Keluar duit biasanya tahunan ya. Tahunan itu tergantung dari kita mau ambil SSL-nya jenis apa gitu. Ada extended validation AV gitu kan, ada wildcard dan sebagainya, itu beda-beda harganya, dan setiap penerbit juga beda-beda harganya gitu. Jadi tentunya pastinya keluar uang lah ya, berapa dolar gitu setahun. Oke, itu aja. Jadi kesimpulannya adalah SSL yang gratis versus SSL yang berbayar ada plus minusnya. Kembalikan kepada Anda milih mana. Tadi saya sudah sampaikan poin-poinnya. Kalau saya menggunakan SSL gratis gimana, kalau saya menggunakan SSL berbayar gimana, plus minusnya. Itu adalah pengalaman pribadi saya, mungkin bisa jadi consider buat Anda. Dan dengan video ini juga mungkin bisa jadi semacam pertimbangan tambahan untuk Anda dalam menginstall SSL. Semoga mencerahkan, semoga menambah wawasan Anda. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.